sudah kelihatan ya, Pak? Sudah. Silakan. Ya, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang materi yaitu kebutuhan sistem informasi. Lanjut guys. Ya, kami kelompok 3 diisi dengan 5 anggota yaitu ada Aldini Elsitio, Andronego, Krisya, Novia, dan Raditya Wibowo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya duluan. Baiklah, yang pertama sistem development life cycle atau siklus hidup pengembangan sistem, di mana terbagi atas yang pertama itu ada agile sama waterfall. Lanjut. Yang pertama itu ada metode agile, yaitu biasanya dikenal dengan siklus yang berkelanjutan. Ada beberapa karakteristiknya, yaitu yang pertama siklusnya berkelanjutan. Timnya itu biasanya kecil dan berkompetensi tinggi, dan juga kolaboratif, menggunakan multi metodologi, evolusi fleksibel dan berkelanjutan, dan melibatkan penggunanya atau usernya. Kalau metode waterfall itu biasanya tahap-tahap pengembangannya itu dilakukan secara berurutan, perencanaannya di depan dan dokumentasinya yang lengkap, tepat untuk proyek yang sederhana dan tidak mengalami perubahan yang cepat, dan juga melibatkan peran project manager. Yang kedua adalah desain perangkat lunak. Desain produk digital atau perangkat lunak adalah aktivitas yang mengidentifikasi komponen dan hubungan antara komponen perangkat lunak berdasarkan kebutuhan penggunanya. Desain merupakan bagian dari awal kegiatan untuk memecahkan suatu masalah yang disampaikan di awal proyek. Desain perangkat lunak memiliki peran penting dalam pengembangan perangkat lunak dengan membantu para sistem engineer. Yang pertama itu adalah menghasilkan berbagai model yang membentuk blueprint dari solusi yang akan diimplementasikan, menganalisis dan mengevaluasi model untuk menentukan apakah model tersebut memungkinkan atau tidak dalam memenuhi kebutuhan penggunanya. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif solusi atau trade-off pro kontra atau masing-masing solusi. Desain perangkat lunak ini output dari desain akan digunakan sebagai input dan titik awal dari konstruksi dan pengujian. Next. Desain perangkat lunak terdiri atas dua aktivitas yang terdiri dari analisis kebutuhan perangkat lunak dan konstruksi perangkat lunak. Desain arsitektur perangkat lunak atau desain tingkat atas menggambarkan struktur dan organisasi tingkat atas atau high level perangkat lunak dan mengidentifikasi berbagai komponen perangkat lunak. Yang kedua, desain rinci perangkat lunak, yaitu menggambarkan setiap komponen secara detail untuk bahan atau input konstruksi perangkat lunak. Selanjutnya adalah struktur dan arsitektur perangkat lunak. Desain perangkat lunak yang baik mampu menggambarkan berbagai macam sudut pandang arsitektur dari sistem beberapa perspektifnya. Antara lain ada logical view, menggambarkan kebutuhan fungsional, process view, menggambarkan aspek konkurensi, physical view menggambarkan aspek distribusi, dan development view menggambarkan bagaimana desain digambarkan dengan detail untuk tiap unit atau fitur kecil yang akan diimplementasikan. Pemodelan desain abstrak suatu perangkat lunak seringkali dibagi menjadi 3, yaitu ada data, proses, dan objek. Lanjut. Yang selanjutnya adalah notasi pemodelan. Dalam sistem notasi pemodelan, elemen visual tertentu memiliki makna yang diakui secara universal ketika digunakan dalam model proses. Baik organisasi menggunakan diagram pemodelan objek atau pemodelan proses, metodologi notasi standar ini memungkinkan model proses untuk dibagikan dan dibaca dengan mudah oleh siapa saja. Ini beberapa contoh notasi pemodelan, yaitu panah mewakili aliran urutan, berlian mewakili titik keputusan atau gerbang, oval mewakili awal dan titik akhir proses, persegi panjang mewakili aktivitas tertentu dalam alur kerja,
Swimlane digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang memiliki komponen proses masing-masingnya. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu tentang pemodelan data. Pemodelan data ini mempresentasikan data secara konseptual beserta asosiasi antara data dalam suatu database. Ada dua metode utama yang digunakan untuk pemodelan data yang disebut pendekatan entity relationship dan model objek. Diagram entity relationship dikenal sebagai diagram IR yang merupakan representasi bergambar dari objek data dan interaksi di antara elemen data. Output ini dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna akhir. Dokumen data yang menggambarkan objek data, hubungan antar objek data, dan aturan yang dibutuhkan oleh database. Output kedua digunakan oleh pengembang basis data untuk mengembangkan basis data. Lanjut. Kemudian pemodelan proses adalah representasi grafis dari proses bisnis atau alur kerja dan subproses. Pemodelan proses menghasilkan diagram aktivitas kuantitatif dan diagram alur yang komprehensif yang berisi pemahaman terhadap suatu fungsi proses bisnis tertentu, termasuk informasi tentang yang pertama yaitu ada peristiwa dan aktivitas yang terjadi dalam alur kerja, yang kedua siapa yang memiliki dan memprakarsai kejadian dan aktivitas tersebut, ketiga yaitu poin keputusan dan jalur workflow yang berbeda yang dapat diambil berdasarkan outcome atau hasil yang ingin diperoleh. Yang keempat yaitu ada perangkat yang terlibat dalam proses. Kelima yaitu ada timeline dari keseluruhan proses dan setiap langkah dalam proses. Yang keenam yaitu ada tingkat keberhasilan dan kegagalan proses. Ya, kemudian itu aspek utama dari pemodelan proses bisnis. Pemodelan proses dibangun berdasarkan workflow suatu aktivitas yang seringkali dipicu oleh aliran kerja data atau informasi. Pemodelan proses dibangun berdasarkan pada data kuantitatif dan model ini menggambarkan sudut pandang yang objektif tentang alur kerja atau workflow seperti yang ada dalam praktik, termasuk data kunci, metrik, misalnya dengan membuat model proses pembuatan akun baru. Perusahaan perangkat lunak mungkin menemukan bahwa sejumlah besar pelanggan meninggalkan proses pendaftaran karena terlalu lama. Atau bottleneck proses yang menyebabkan pengguna menyerah atau mundur. Pemodelan proses biasanya direpresentasikan menggunakan standar notasi proses bisnis grafis. Business Process Modeling Notation atau BPMN. Dalam sistem notasi ini, elemen visual tertentu memiliki makna yang diakui secara universal ketika digunakan dalam model proses. Pemodelan proses misal dengan menggunakan BPMN menawarkan tingkat transparansi pada alur kerja atau workflow suatu organisasi dan dapat membantu manajemen sebagai alat untuk memonitor manajemen proses bisnis utama. Kemudian yaitu ada manfaat yang dapat diberikan dengan penggunaan pemodelan proses di suatu organisasi, antara lain yaitu yang pertama mendapatkan pemahaman terhadap proses secara menyeluruh, yaitu suatu pemodelan proses dapat menggambarkan keseluruhan workflow, pergerakan data, informasi, aktivitas, dan kejadian atau peristiwa yang memungkinkan pegawai melakukan analisa suatu workflow pekerjaan dari berbagai perspektif. Yang pertama yaitu ada control flow atau aliran kontrol. Control flow mengacu pada urutan langkah dan perintah yang dijalankan dalam suatu proses. Pemodelan proses menggambarkan diagram alur dari proses tertentu sehingga tim dapat dengan jelas melihat langkah apa yang diambil dan kapan. Kemudian ada organisasi. Pemodelan proses dapat menginformasikan siapa yang terlibat dalam suatu proses, termasuk orang, tim, sistem, dan perangkat, dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Perspektif ini menjelaskan hubungan antara orang dan sistem yang membentuk jaringan sosial organisasi.
Kemudian ada waktu, yaitu pemodelan proses dapat merekam berapa lama proses berlangsung secara keseluruhan dan berapa lama setiap langkah berlangsung. Memungkinkan tim untuk mengidentifikasi penundaan, pelambatan, dan hambatan dalam alur kerja. Kemudian yang terakhir itu ada kasus. Pemodelan proses dapat menawarkan pandangan umum tentang bagaimana alur kerja yang dikonsepkan berjalan di situasi nyata atau praktiknya, sehingga dapat memberikan gambaran atas kasus tertentu atau contoh dari alur kerja. Tim sering menggunakan perspektif per kasus untuk menganalisis hasil proses yang tidak wajar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya manfaat yang dapat diberikan dengan penggunaan pemodelan proses suatu organisasi yang kedua yaitu mengoptimalkan dan menstandarisasi proses. Permodelan proses secara akurat mampu mencerminkan inefisiensi alur kerja yang ada, membantu manajemen lebih mudah untuk mengidentifikasi peluang untuk pengoptimalan proses. Setelah alur kerja manajemen lebih mudah, setelah alur kerja dioptimalkan, bisnis dapat menggunakan permodelan proses untuk menstandarisasi alur kerja di seluruh perusahaan. Model tersebut bertindak sebagai template tentang bagaimana proses harus berjalan, memastikan bahwa setiap tim dan karyawan mendekati proses yang sama dengan cara yang sama. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu menilai atau melakukan assessment terhadap proses baru. Permodelan proses dapat membantu mengurangi keraguan terhadap ketidakpastian penerapan dan evaluasi proses bisnis baru. Dengan membuat model proses baru, pengguna bisnis dapat melihat secara real-time bagaimana kinerja alur kerja tersebut, memungkinkan mereka melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai optimalisasi proses. Kemudian manfaat yang keempat yaitu menganalisis penggunaan sumber daya. Permodelan proses dapat membantu perusahaan melacak apakah investasi sumber daya yang dikeluarkan menghasilkan kembali return of investment yang sesuai. Misalnya dengan membuat model proses standar penjualan. Organisasi dapat melihat bagaimana bidang penjualan menggunakan alat dan sistem yang mereka miliki. Mungkin ternyata alat tertentu digunakan jauh lebih jarang daripada yang diantisipasi. Dalam hal ini, organisasi dapat memilih untuk tidak berinvestasi dari alat tersebut dan membelanjakan uang itu untuk solusi yang benar-benar digunakan tim penjualan. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu sebagai media untuk mengkomunikasikan proses bisnis. Pemodelan proses mengubah proses kompleks menjadi lebih mudah untuk dipahami dan disebarluaskan dan didiskusikan di seluruh organisasi. Misalnya, jika suatu departemen memiliki proses yang sangat efisien untuk memecahkan masalah teknis, manajemen dapat membuat model untuk proses tersebut dan mengimplementasikan pada skala organisasi yang luas. Nah, kemudian kita akan membahas bagaimana itu pemodelan objek. Nah, dalam fase desain, salah satu metode pemodelan yang digunakan untuk mentransformasi kebutuhan tersebut adalah menggunakan UML, Unified Modeling Language. UML merupakan metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. UML diciptakan oleh Object Management Group sejak Januari 1997. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah perangkat lunak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan tujuan UML atau United Modeling Language. Yang pertama, fungsi dan tujuannya yaitu memberikan bahasa pemodelan visual kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum engineering. Yang kedua yaitu menyatukan informasi-informasi terbaik
yang dikumpulkan dalam tahap kebutuhan ke dalam pemodelan. Yang ketiga yaitu memberikan suatu gambaran model secara visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Yang keempat yaitu mampu menggambarkan model sistem atau perangkat lunak berbasis orientasi objek. Yang kelima, untuk mempermudah pengguna dalam membaca suatu sistem. Yang keenam, berfungsi sebagai blueprint yang menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. Yang ketujuh, yaitu sebagai alat transfer ilmu tentang sistem aplikasi yang akan dikembangkan dari developer satu ke developer lainnya. Selanjutnya, berikut ada beberapa contoh UML. Yang pertama itu use case diagram. UML ini merupakan UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor yang dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara pengguna sistem dengan sistem itu sendiri. Contohnya dapat dilihat dari gambar berikut. Pengguna sistem seperti customer itu dapat melakukan interaksi check balance, deposit funds, withdraw cash, sama transfer funds. Sedangkan kalau teknisi ATM itu dapat melakukan interaksi antara lain pemeliharaan dan perbaikan, sedangkan bank itu dapat melakukan interaksi secara keseluruhan. Yang kedua itu ada activity diagram. Jadi diagram ini dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem. Dalam operasional sistem dapat dianalogikan seperti runtutan proses berjalan yang menunjukkan aliran kontrol dari aktivitas satu ke aktivitas lain. Jadi secara garis besar, activity diagram ini mirip dengan flowchart, namun terdapat perbedaan. Kalau activity diagram itu digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aliran tampilan dari sistem dan menggambarkan aliran pada aktivitas awal hingga akhir dari suatu proses bisnis dalam sistem. Sedangkan kalau flowchart itu lebih menggambarkan aliran atau prosedur secara keseluruhan, secara logika sesuai dengan algoritmanya. Selanjutnya, yang ketiga itu ada sequence diagram. Jadi diagram ini menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktu untuk dapat menghasilkan output tertentu. Jadi diagram ini menggambarkan sejumlah aktivitas atau kolaborasi antar objek. Fungsi dari diagram ini yaitu untuk menunjukkan interaksi atau pesan yang disampaikan antar setiap objeknya seperti yang dapat dilihat pada gambar ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya terkait dengan kelas diagram. Jadi kelas diagram ini merupakan diagram yang menampilkan kelas-kelas berupa paket-paket yang akan dipilih nantinya. Jadi desain model dari kelas diagram ini dibagi menjadi dua. Yang pertama terkait dengan penjabaran dari domain model yang merupakan abstraksi dari basis data. Dan yang kedua adalah menjelaskan model MVC pattern atau model view controller di mana terdapat kelas boundary atau batasan kelas sebagai kelas interface, kemudian kelas control sebagai tempat ditemukannya algoritma dan kelas entity sebagai tabel dalam basis data. Ya, jadi ini contoh dari kelas diagram, bisa dilihat di tabel yang pojok itu, pojok kiri ada payment. Nah, di situ customer dapat melakukan pembayaran dengan 3 cara yang berbeda, dengan kredit, dengan cash maupun dengan cek, di mana masing-masing kelas tersebut memiliki cara yang berbeda juga dalam pengoperasiannya. Bisa di next lagi. Kemudian diagram yang terakhir ada state machine diagram. Jadi state machine diagram berfungsi untuk menggambarkan transisi serta perubahan pada suatu objek pada sistem yang diakibatkan adanya dorongan yang diterima. Model ini digunakan dari sebuah behavior atau metode suatu kelas maupun objek. Dalam state machine diagram juga menggambarkan urutan dari kejadian status yang telah dilewati dari objek tersebut, termasuk juga transisi antara satu status ke status lainnya. Bisa di next. Ya, kurang lebih seperti ini diagramnya. Jadi dari ini kurang lebih ini sepertinya terkait dengan aplikasi untuk memulai suatu aplikasi. Jadi dari awal untuk memulai suatu aplikasi tersebut sampai aplikasi tersebut kembali dimatikan. Kurang lebih begitu.
Kurang lebih demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, sekian dari presentasi kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih, guys. Ya, baik teman-teman. Monggo silakan ada yang mau menanggapi teman-teman. Luar biasa ya. Tidak ada. Yang kita udah pernah bikin singgung ya sebelumnya. Kalau tidak ada, kita lanjut aja teman-teman ya. Untuk presenter kedua, monggo silakan. Izin share screen, Pak. Saya izin ngambil minum dulu ya. Baik, Pak. Monggo silakan lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Taufik dan juga teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang proses pengembangan sistem aplikasi. Next. Ya, kelompok ini terdiri dari Bagas Rahman Himawan, kemudian saya sendiri Bima Hidayat, lalu Mardika Suryadi Saputra, kemudian Nimade Indah Meliawati. Nah, pokok bahasan kami kali ini itu yang pertama adalah tentang pengantar, perencanaan, dan pengembangan sistem informasi, kemudian siklus hidup pengembangan sistem, lalu metodologi pengembangan sistem, dan yang terakhir yaitu gambaran umum perencanaan dan pengembangan SI, dan metodologi pengembangan SI yang digunakan DJKN dalam melakukan pengolahan kekayaan negara. Ya, untuk yang pertama, itu tentang pengantar perencanaan dan pengembangan sistem informasi. Nah, kalau kita bicara tentang perencanaan, secara definisi, perencanaan itu adalah suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran dan juga tujuan dari suatu organisasi, kemudian menyusun strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan mengembangkan. Nah, kalau untuk perencanaan ini, itu kita bisa memakai misalnya PESTEL ataupun SWOT. Nah, biasanya yang poin-poin penting yang harus kita perhatikan dalam perencanaan itu kayak misalnya suatu studi kelayakan, kemudian waktu, lalu yang terpenting itu juga budget yang kita miliki. Kemudian kalau kita bicara tentang pengembangan itu kan terutama untuk pengembangan suatu sistem ya. Pengembangan sistem itu merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem lama secara keseluruhan ataupun hanya untuk memperbaiki suatu sistem yang telah ada. Nah, masalah utamanya yang sering terjadi adalah terkadang rencana pengembangan sistem informasi ini belum terpadu. Jadi pengembangan itu hanya ada karena kebutuhan yang kita perlukan saat ini tanpa mempertimbangkan kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi nggak ada
program program perencanaan strategisnya gitulah, mau dikembangkan di tahun depan, kita mau mengembangkan apa, tahun depannya lagi apa. Nah, jadi hal tersebut itu tuh terjadi karena belum adanya perencanaan sistem informasi yang selaras dengan strategi bisnis atau tujuan organisasi. Karena seharusnya kalau kita tuh udah paham betul strategi bisnis ataupun tujuan organisasi kita itu apa, maka untuk kedepannya itu kita harusnya sudah dapat memperkirakan apa yang akan kita kembangkan. Ya mungkin untuk pengantar cuma sampai di situ saja. Selanjutnya masuk ke materi kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Sebaik, Bima. Selanjutnya merupakan siklus hidup pengembangan sistem. Next. Nah, sistem development life cycle ini terdapat beberapa macam ya. Metode pengembangan sistem, aplikasi atau digital produk. Nah, di sini ada beberapa metode yang sering digunakan oleh tim pengembang sistem, yaitu ada sistem Agile dan sistem Waterfall. Next. Nah, untuk perbedaannya di sini, kalau sistem Agile itu siklusnya itu berkelanjutan, timnya itu kecil, kompetensi tinggi, dan kolaboratif, menggunakan multi metodologi, evolusi fleksibel dan berkelanjutan, melibatkan penggun. Dan untuk metode waterfall sendiri, tahap pengembangannya itu dilakukan berurutan, perencanaan di depan, dan dokumentasi yang lengkap, tepat untuk proyek yang sederhana dan tidak mengalami perubahan yang cepat, melibatkan peran project manager. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Mardika. Nah, di sini sistem development life cycle itu pertama kali dikembangkan pada tahun 1960-an untuk mengelola proyek perangkat lunak besar yang terkait dengan sistem perusahaan yang berjalan di server mainframe. Pendekatan pengembangan perangkat lunak ini sangat terstruktur dan dibuat untuk menghindari risiko atau risk averse. Dirancang untuk mengelola proyek besar yang mencakup banyak pemrogram dan sistem yang berdampak besar pada organisasi. Hal ini membutuhkan pemahaman yang jelas di awal proyek tentang apa yang seharusnya dilakukan perangkat lunak karena proyek tidak dapat menerima perubahan desain. Sehingga perlu kejelasan bagi semua pemangku kepentingan apa yang harus dihasilkan pada produk akhir dan memastikan bahwa jika ada perubahan besar akan sulit dan mahal untuk diterapkan. Nah, selanjutnya metode pengembangan sistem akan dijelaskan oleh rekan saya Mardika. Baik, terima kasih kepada Saudara Bagas. Saya akan melanjutkan tentang metodologi pengembangan sistem. Nah, jadi secara garis besar, metodologi pengembangan sistem antara lain itu terdiri dari 4. Yang pertama, waterfall, seperti yang tadi dijelasin Bagas. Yang kedua, rapid application development. Dan yang ketiga, agile. Dan yang keempat, lean. Nah, metodologi waterfall ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Saudara Bagas, yaitu memiliki karakter antara lain. Yang pertama, tahap-tahap pengembangan dilakukan secara berurutan. Nah, contohnya seperti air terjun gitu, dari atas sampai bawah berurutan. Nah, terus perencanaan di depan dan dokumentasi yang lengkap. Yang ketiga, tepat untuk proyek yang sederhana dan tidak mengalami perubahan cepat. Dan yang terakhir itu melibatkan peran project manager. Selanjutnya, rapid application development. Nah, atau disingkat dengan RAD adalah sebuah metode pengembangan software yang diciptakan untuk menekan waktu yang dibutuhkan untuk mendesain serta mengimplementasikan sistem informasi sehingga dihasilkan siklus pengembangan yang sangat pendek. Kurang lebih itu dari 60 sampai 90 hari gitu. Nah, selanjutnya berbeda sekali dengan metode pengembangan lain, misalnya waterfall model atau yang dianggap kurang efektif. Sebab waterfall model itu mengharuskan aplikasi dirancang dari A sampai Z atau secara berurutan gitu. Nah, baru kemudian bisa dieksekusi. Metode ini sering dipakai pada aplikasi sistem konstruksi. Nah, tahapan RAD sendiri itu ada 4. Yang pertama, menentukan kebutuhan proyek. Yang kedua, membuat prototype. Yang ketiga, rapid construction and feedback.
Dan yang terakhir itu implementasi dan finalisasi produk. Nah, tahapan yang pertama tentang menentukan kebutuhan proyek di sini yaitu RAD dimulai dengan menentukan kebutuhan sebuah proyek. Pada tahap ini, tim perlu menentukan kebutuhan yang ingin dipenuhi dari sebuah proyek. Kebutuhan ini tidak perlu spesifik, tapi sifatnya benar-benar umum dan jumlahnya bisa banyak dengan memperhatikan prioritas yang akan dicapai. Setelah mendapatkan kebutuhan yang jelas, barulah tim menentukan hal-hal yang lebih detail, misalkan seperti tujuan, timeline, dan budget yang diperlukan. Semua anggota tim juga perlu memikirkan apa saja masalah yang mungkin muncul dalam proses pengembangan aplikasi, serta strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Intinya, tahap awal ini berguna untuk memberikan gambaran luas pada proyek yang ingin dikerjakan. Nah, tahapan yang kedua itu membuat prototype, yaitu selanjutnya developer secara cepat mungkin akan membuat prototype dari aplikasi yang diinginkan, lengkap dengan fitur dan fungsi yang berbeda-beda. Tujuannya sekedar untuk mengecek apakah prototipe yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan klien. Meski begitu, tahap ini bisa saja dilakukan berulang-ulang. Nah, kadang juga melibatkan user untuk testing dan memberikan feedback. Proses ini memungkinkan tim mempelajari error yang mungkin muncul ke depannya. Ini berguna untuk mengurangi error dan debugging. Lewat tahapan ini, tim developer memiliki modal untuk membuat aplikasi yang mudah dipakai, stabil, tidak sering error, dan desainnya bagus. Nah, tahapan yang ketiga itu yaitu rapid construction and feedback. Setelah tahu aplikasi seperti apa yang ingin dibuat, developer mengubah prototipe ke bentuk aplikasi versi beta sampai dengan final. Jadi bisa dibilang tahap RAD inilah yang cukup intens. Developer terus-menerus melakukan coding aplikasi, melakukan testing sistem, dan integrasi dengan bagian-bagian lainnya. Karena itulah, developer menggunakan tool and framework yang mendukung RAD agar cepat. Proses ini terus diulang sambil terus mempertimbangkan feedback dari klien, baik itu soal feature, fungsi, interface, sampai keseluruhan aspek dari produk yang dibuat. Jika prosesnya berjalan lancar, developer akan melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu finalisasi produk atau implementasi. Apabila aplikasi tidak menjawab kebutuhan, developer akan kembali ke proses prototyping. Di sini tugas yang terakhir itu yaitu finalisasi produk. Di sini tugas utama developer adalah menambal kekurangan yang mungkin terjadi ketika proses pengembangan aplikasi. Tugas ini termasuk melakukan optimasi untuk stabilisasi aplikasi, memperbaiki interface, hingga melakukan maintain dan menyusun dokumentasi. Pada langkah terakhir ini dilakukan sebelum menyerahkan aplikasi klien. Nah, jadi RAD sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihannya yaitu waktu pengembangan lebih singkat, kebutuhan aplikasi bisa berubah sewaktu-waktu, aplikasi dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan keinginan user. Tetapi memiliki kekurangan juga seperti tidak cocok untuk proyek skala besar, proyek bisa gagal karena waktu yang disepakati tidak dipenuhi, risiko teknis yang tinggi juga kurang cocok untuk model ini. Dan yang ketiga itu metode agile. Nah, metode agile sendiri adalah metodologi yang menerapkan perubahan bertahap dengan fokus pada kualitas dan perhatian terhadap detail. Setiap kenaikan atau perubahan dapat dirilis dalam jangka waktu tertentu, disebut dengan time box, sehingga memungkinkan jadwal rilis produk digital dan reguler dengan tujuan yang sangat spesifik. Salah satu framework dari metodologi agile yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah framework Scrum. Metode agile sendiri itu memiliki karakter antara lain siklus yang berkelanjutan, tim kecil, kompetensi tinggi, dan kolaboratif, menggunakan multi metodologi, evolusi, fleksibel, dan berkelanjutan, melibatkan pengguna. Nah, metode agile ini seperti di diagram ini, contohnya seperti ada kotak balok gitu, dan ada daily review juga, jadinya setiap hari itu akan direview gitu. Nah, Agile menekankan konsep iterasi dalam pusat pengembangan sistem. Dari diagram dapat dilihat bagaimana building block dari sistem yang sedang dikembangkan bergerak dari kiri ke kanan, satu blok pada satu waktu, bukan keseluruhan proyek. Nah, blok yang tidak dapat diterima dikembalikan melalui feedback dan pengembangan melakukan modifikasi
yang diperlukan sesuai dengan feedback yang diterima, kemudian terdapat rutinitas kegiatan daily review. Setelah suatu blok siap untuk dirilis, karena sudah dapat menghasilkan produk yang dapat digunakan yang disebut MVP, Minimum Viable Product. Nah, hal ini menunjukkan bahwa metodologi agil mampu memberikan fleksibilitas dari pendekatan berulang dan secara paralel memastikan produk yang berkualitas dapat dihasilkan. Nah, metodologi yang terakhir itu adalah metodologi Lean. Pada dasarnya, Lean adalah sebuah metode yang bertujuan untuk meningkatkan suatu proses dengan menghilangkan semua aktivitas yang tidak ada nilai tambahnya dan meningkatkan proses kerja agar lebih efektif dan efisien. Hasil yang lebih cepat dan kualitas yang lebih baik. Prinsip dasar dari Lean bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk agar memberikan nilai kepada pelanggan dalam semua alur proses kerja pada perusahaan. Tujuan dari Lean adalah meningkatkan customer value secara terus-menerus dengan meningkatkan rasio antara nilai tambah terhadap waste. Metodologi Lean berfokus pada pemrosesan ide awal dan pengembangan minimum viable product. MVP adalah merupakan hasil berupa produk digital yang berfungsi dengan fungsionalitas yang cukup untuk mendemonstrasikan ide awal. Dengan menggunakan dua bentuk feedback ini, tim menentukan apakah mereka harus melanjutkan ke arah yang sama atau memikirkan kembali ide awal di balik proyek, mengubah fungsi, dan membuat MVP baru. Perubahan strategi ini disebut pivot. Nah, selanjutnya ini diagram dari metodologi Lean. Nah, selanjutnya tentang batasan proyeksi akan dijelaskan oleh teman saya padanya di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke batasan proyeksi. Nah, umumnya batasan proyeksi itu terbagi menjadi 3. Nah, makanya di sini ada segitiga batasan proyeksi. Itu ada waktu, kemudian cost, dan juga kualitasnya. Nah, biasanya suatu organisasi itu akan mengutamakan 2 dari 3 batasan ini. Misalnya dia cuma pengen, karena dia punya keterbatasan waktu, dia lebih cenderung ke waktu, sama ke cost-nya, atau dari cost sama quality-nya. Permasalahan ini itu terjadi karena sebenarnya alasannya itu sederhana. Alasannya itu karena budgetnya yang terbatas. Kalau misalnya ada suatu organisasi tapi sumber dayanya itu besar, punya budget yang bisa dibilang unlimited, nah maka batasan proyeksi yang ada di slide kali ini itu mungkin udah nggak berlaku. Next. Dika, next. Oke, selanjutnya masuk ke bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini terbagi jadi beberapa generasi dari 1 sampai 5. Generasi pertama itu lebih berorientasi kepada mesin. Nah, jadi semua program yang dibuat harus dikodekan ke dalam bahasa mesin sehingga memerlukan waktu yang sangat lama. Machine language sudah jarang digunakan pada masa kini karena sulit untuk dipelajari dan tidak efisien dalam pekerjaannya. Bahasa pemrograman ini menggunakan bahasa komputer atau biner yang tersusun hanya dengan angka 0 dan juga 1. Next. Generasi kedua dikembangkan dari generasi pertama pada tahun 1960, maka diciptakanlah assembly language. Bahasa pemrograman ini memiliki program khusus yang bernama assembler. Bahasa ini mampu menerjemahkan kode langsung ke dalam bahasa mesin. Kode pada bahasa ini pun memiliki nama yang mudah diingat seperti add, sub, kemudian move, loop, dan masih banyak lagi. Kemudian generasi ketiga, penyempurnaan dari bahasa assembly. Karena dibuat dengan menggunakan bahasa manusia, yaitu bahasa Inggris, seperti write untuk menulis dan read untuk membaca. Pada bahasa generasi ketiga ini, mulai dikenal istilah sintaks.
Bahasa ini juga menggunakan pendekatan prosedural. Contoh bahasa yang masuk dalam generasi ini adalah bahasa C, Basic, Pascal, dan lain-lain. Kelebihannya yaitu mudah dipahami namun eksekusinya lambat. Selanjutnya generasi keempat. Generasi ini disebut sebagai generasi query yang memiliki struktur tertentu dalam bahasa pemrogramannya, serta cocok digunakan untuk mengakses suatu data. Contoh bahasa pemrograman generasi keempat adalah query language seperti SQL, KBE, dan Intellect. Kemudian report generator dan application generator, ADS dan Mantis. Next, yang terakhir itu ada generasi kelima. Bahasa pemrograman dari generasi ini memfokuskan untuk membuat sistem yang efisien dalam bahasa pemrograman, serta memberikan fitur otomatis dalam membuat suatu program. Bahasa ini merupakan kelompok-kelompok bahasa yang ditunjukkan untuk menangani kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Generasi ini juga disebut sebagai intelligent programming dan very high level language, FHLL. Contoh bahasa pemrograman dari generasi ini adalah LISP dan juga Prolog. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Bima. Nah, di sini aku melanjutkan penjelasan dari Bima. Itu ada tools pemrograman. Nah, jadi di sini seorang programmer itu membutuhkan text editor yang membantu memeriksa sinteks kode dan mengkompilasi kode yang sering disebut dengan Integrated Development Environment atau IDE atau Computer Aided Software Engineering atau CASE. Nah, tools IDE dan CASE ini sangat beragam dan bervariasi berdasarkan fungsionalitas dan bahasa pemrogramannya. Contohnya ada Eclipse, JetBrains, Sublime, Visual Code Studio, dan lain-lain. Nah, di sini IDE dia menyediakan bermacam tools yang membantu programmer seperti ada editor. Nah, sebuah editor itu digunakan untuk menulis program. Perintah-perintah kode biasanya di-highlight dengan warna berdasar jenis perintahnya. Lalu ada help system, tools ini untuk memberi informasi dan dokumentasi terkait bahasa dan perintah yang sedang ditulis. Selanjutnya ada compiler dan atau interpreter, itu digunakan untuk mengkonversi kode program ke dalam bahasa mesin, sehingga kode program dapat dieksekusi dan dijalankan di komputer atau device. Lalu ada debugging tool, itu digunakan untuk membantu menemukan kode yang error dan mencari solusi. Dan yang terakhir ada check-in atau check-out mechanism. Ya, tools ini membantu untuk berkolaborasi dengan programmer lain, misal dalam satu tim, untuk mampu bekerja secara simultan dalam sebuah programmer tanpa harus menulis ulang atau copy-paste kode program dari programmer lain. Next. Nah, selanjutnya di topik keempat ini kita akan membahas mengenai gambaran umum perencanaan dan pengembangan sistem informasi dan metodologi pengembangan sistem informasi yang digunakan di JKN dalam melakukan pengelolaan kekayaan negara. Next. Nah, mungkin perlu teman-teman ketahui apa sih itu di sini kita akan membahas mengenai end user computing. Nah, mungkin teman-teman bertanya apa sih itu end user computing dan kenapa kita perlu menerapkan end user computing itu. Nah, jadi di banyak organisasi teman-teman, perkembangan aplikasi itu tidak dibatasi hanya ada atau dikerjakan oleh tim IT di departemen IT saja. Nah, jadi departemen lain atau kantor cabang itu kadang juga membutuhkan aplikasi yang lebih spesifik untuk kebutuhan unit itu saja. Nah, jadi pegawai dalam departemen atau kantor cabang tersebut, dia memiliki keterampilan pemrograman untuk membuat aplikasi sederhana. Nah, inilah yang disebut dengan end user development atau end user computing. Next. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada rantai komunikasi end user computing. Jadi, di sini ada pemakai atau end user yang mungkin bisa kita katakan sebagai kantor cabang tadi, itu dengan komputernya, lalu di sini melakukan pengembangan sistem informasi dengan melakukan komunikasi dengan spesialis atau spesialis informasi. Nah, lalu apa sih keuntungan dari end user computing ini? Jadi memungkinkan pengembang aplikasi lebih dekat dengan pengguna yang akan memakai hasilnya, dan untuk kerugiannya juga ada, yaitu kemungkinan akan ada duplikasi aplikasi
yang memiliki fungsi yang sama, sehingga menyebabkan inefisiensi dan redundan atau duplikat data, serta pekerjaan pengelolaan data yang berlipat ganda. Next. Nah, dalam menerapkan end user computing ini itu diatur dalam salinan keputusan DJKN nomor 386/KN/2021 tentang pedoman pengelolaan end user computing di lingkungan DJKN. Next. Nah, menimbang dari pedoman tersebut, itu ada dasar hukumnya juga dari PMK 217 tahun 2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan yang terakhir itu adalah PMK nomor 229 tahun 2019, lalu ada PMK nomor 97 tahun 2017, ada KMK nomor 798 tahun 2019, dan KMK nomor 942 tahun 2019. Next. Nah, selanjutnya ada kebijakan end user computing. Jadi pengembangan aplikasi itu dilaksanakan secara terpusat oleh unit TIK DJKN, dan unit kerja pengguna atau end user ini dia dapat melaksanakan kegiatan end user computing setelah mendapatkan persetujuan dari direktur. Jadi ketika suatu departemen cabang ingin melakukan pengembangan sistem informasi atau end user computing ini, yang pertama itu harus mendapat persetujuan dari direktur. Lalu untuk di sini juga ada kriteria end user computing. Jadi unit kerja pengguna itu dia dapat melaksanakan end user computing dengan kriteria misalnya merupakan pengembangan sistem aplikasi pendukung pelaksanaan proses bisnis. Lalu sistem aplikasi hasil end user computing ini tidak memiliki fitur atau fungsionalitas yang sama dengan fitur atau fungsionalitas yang ada dalam sistem informasi utama, pengelolaan kekayaan negara, dan sistem informasi pendukung. Lalu sistem aplikasi hasil end user computing ini dia tidak merekam, mengubah, dan menghapus data yang ada dalam basis data sistem informasi utama kekayaan negara. Dan sistem aplikasi hasil end user computing ini itu hanya sebagai pendukung analisis data atau lab. Lalu untuk pelaksanaan kegiatan end user computing ini itu ada dari unit kerja pengguna, dan ada unit TIK DJKN dan unit TIK kantor vertikal. Dari unit kerja pengguna yang melaksanakan kegiatan end user computing ini, dia melakukan analisis terlebih dahulu, lalu melaksanakan perencanaan, pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan. Dan untuk unit TIK DJKN, dia melaksanakan kegiatan end user computing seperti pemberian persetujuan atau penolakan. Jadi misalnya dari departemen cabang, dia ingin mengajukan permohonan untuk melaksanakan end user computing, jadi dia harus mendapat persetujuan terlebih dahulu. Nah, di sini dari unit TIK DJKN, dia memberikan persetujuan atau penolakan tersebut. Lalu yang kedua itu melakukan monitoring dan evaluasi. Dan yang ketiga itu ada unit TIK kantor vertikal, dia melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi end user computing di lingkungan kantor vertikal. Next. Nah, ini adalah tahap kegiatan pengelolaan dari end user computing. Yang pertama itu mulai dari permohonan, yaitu mengajukan permohonan pelaksanaan end user computing. Jadi permohonan pelaksanaan end user computing ini itu diajukan oleh unit kerja pengguna sebelum kegiatan end user computing itu dilaksanakan. Nah, ketika melakukan permohonan dari pelaksanaan end user computing ini itu harus melampirkan proposal pelaksanaan kegiatan end user computing. Jadi ketika departemen cabang itu yang melakukan end user computing, jadi harus dilaksanakan secara matang-matang. Jadi tidak semata-mata ingin melakukan pengembangan aplikasi tanpa ada tujuan atau dasar yang jelas. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada uji kelayakan. Nah, setelah dia melakukan permohonan yang persiapan sebelumnya, itu selanjutnya ada uji kelayakan end user computing. Kegiatan uji kelayakan permohonan dari pelaksanaan end user computing ini dilakukan secara berjenjang. Itu ada level uji kelayakan level 1 dan uji kelayakan level 2 apabila uji kelayakan level 1 itu tidak dapat menghasilkan keputusan. Selanjutnya itu ada persetujuan atau penolakan permohonan pelaksanaan end user computing.
Jadi di sini memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pelaksanaan end user computing berdasarkan dari laporan hasil uji kelayakan. Jadi sebelumnya setelah melakukan uji kelayakan itu akan dibuatkan laporan terlebih dahulu. Lalu di sini akan di proses persetujuan dan penolakan ini dia akan memberikan persetujuan berdasarkan dari hasil laporan uji kelayakan sebelumnya. Lalu, dalam hal permohonan pelaksanaan end user computing itu disetujui, maka unit kerja pengguna itu dapat melaksanakan kegiatan end user computing sesuai dengan ketentuan dalam keputusan Direktorat Jenderal. Lalu, dalam hal permohonan pelaksanaan end user computing itu ditolak, maka kegiatan end user computing itu tidak diperkenankan untuk dilanjutkan. Nah, selanjutnya itu ada pelaksanaan. Nah, ini ketika permohonan dari end user computing itu sudah disetujui. Jadi pelaksanaan end user computing ini itu dapat dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja pengguna dan atau dengan melibatkan pihak ketiga. Yang kelima itu ada pelaporan. Nah, jadi setelah melaksanakan kegiatan dari end user computing ini juga perlu dilakukan pelaporan end user computing. Jadi, unit kerja pengguna itu harus melaporkan hasil pelaksanaan dari end user computing dan menyerahkan hasilnya kepada unit TIK DJKN setelah end user computing itu selesai dilaksanakan. Nah, terus yang keenam itu ada deployment dan implementasi end user computing. Deployment dan implementasi sistem aplikasi end user computing ini itu dilaksanakan pada data center Kementerian Keuangan. Nah, deployment dan implementasi sistem aplikasi end user computing ini dilaksanakan oleh unit kerja pengguna sesuai dengan proposal end user computing dan hasil kegiatan uji kelayakan. Dan unit kerja pengguna itu harus menyampaikan seluruh dokumen persyaratan layanan hosting sistem aplikasi kepada unit TIK DJKN untuk diteruskan kepada Pusintek Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Dan yang ketujuh itu ada monitoring dan evaluasi end user computing. Next. Nah, dari penjelasan sebelumnya mungkin dari teman-teman masih belum paham runtutan atau tahap dari end user computing ini. Nah, di sini ada diagram alir pengelolaan end user computing. Next. Oke. Nah, di sini ada 4 pihak, teman-teman. Itu ada dari direktur, ada unit TIK DJKN, ada unit kerja pengguna, dan ada Pusintek. Nah, yang pertama dari direktur. Direktur itu siapa sih? Jadi direktur PKNSI ini, atau selanjutnya disebut sebagai direktur, dia merupakan Chief Information Officer atau CIO, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dia adalah pimpinan unit TIK DJKN yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan perencanaan, perancangan, pengembangan, pengelolaan, serta operasional sistem operasi dan infrastruktur di lingkungan DJKN. Lalu yang kedua itu ada unit TIK DJKN. Unit TIK DJKN itu adalah unit kerja kantor pusat DJKN yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait TIK dalam hal ini adalah Direktorat PKNSI. Lalu yang ketiga ada unit kerja pengguna. Unit pekerja pengguna ini atau yang disebut dengan end user itu adalah unit kerja di lingkungan DJKN selain unit TIK DJKN. Jadi misalnya unit kerja pengguna atau end user itu adalah Kanwil DJKN dan juga KPKNL. Lalu ada Pusintek. Nah, untuk jadi di sini dari mulai dari unit kerja pengguna atau end user, misalnya di sini KPKNL ingin melaksanakan end user computing. Jadi di sini dia mulai mengajukan permohonan pelaksanaan end user computing sesuai dengan persyaratan. Selanjutnya dari direktur di sini dia akan menerima dan dia akan menerima dan mendisposisi permohonan dari pelaksanaan end user computing ini. Lalu dari unit TIK DJKN dia akan melaksanakan analisa kelengkapan permohonan. Apakah
permohonan yang diajukan oleh unit kerja pengguna itu sudah lengkap atau tidak. Jika tidak, itu akan kembali lagi ke unit kerja pengguna untuk melengkapi persyaratan permohonan dari end user computing. Nah, apabila persyaratan permohonan itu sudah lengkap, maka selanjutnya akan melaksanakan uji kelayakan end user computing. Itu ada level 1 dan level 2 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, setelah melaksanakan uji kelayakan ini, itu akan menyusul laporan uji kelayakan untuk dijadikan pertimbangan atau memberikan persetujuan dari direktur apakah disetujui atau ditolak permohonan dari pelaksanaan end user computing tersebut. Nah, apabila disetujui, maka dari unit TIK-DJKN dia akan membuat pemberitahuan persetujuan kepada UKP. Nah, apabila tidak disetujui dari direktur, maka dari unit TIK-DJKN dia akan membuat pemberitahuan penolakan end user computing kepada UKP. Selanjutnya selesai. Nah, apabila sudah disetujui dan dari unit TIK-DJKN telah membuat pemberitahuan persetujuan end user computing kepada UKP, maka dari unit kerja pengguna tadi dia akan melaksanakan kegiatan end user computing tersebut. Nah, setelah melaksanakan kegiatan end user computing, itu selanjutnya akan menyusun laporan pelaksanaan end user computing dan persyaratan hosting. Selanjutnya dari direktur akan menerima dan mendisposisi laporan pelaksanaan dari end user computing dan formulir hosting. Selanjutnya dari unit TIK-DJKN dia akan melaksanakan pengecekan laporan dan formulir hosting. Nah, apakah formulir tersebut lengkap atau tidak? Jika tidak, itu akan kembali ke unit kerja pengguna, dia menyusun kembali laporan pelaksanaan end user computing dan persyaratan hosting. Nah, apabila iya, dari unit TIK-DJKN dia akan mengajukan permohonan hosting kepada Pusintek. Nah, dari Pusintek itu dia akan memproses permintaan hosting dan prosesnya selesai. Next. Oke, sekian teman-teman presentasi dari kelompok kami. Aku serahkan kembali ke moderator, Bima. Baik, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kekurangan informasi dan kesalahpahaman kami mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Baik, sudah cukup lengkap ya teman-teman ya. Sudah banyak yang disampaikan. Monggo silakan ada yang memberikan tanggapan atas atau mungkin pertanyaan ya. Halo? Halo, tidak ada? Halo, tidak ada? Baik, jika tidak ada, belum ada, Pak. baik, nanti kita bahas-bahas lagi ya. Teman-teman, ini kemarin kan kita udah kuis ya teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya sangat menarik kalau misalnya kita bahas ya tentang yang sudah kalian bikin ya diagram alur atau mungkin ada yang bisa tadi mendefinisikan lain ya antara flowchart dan diagram alur itu. Nah, silahkan teman-teman Anda presentasikan. Saya beri kesempatan untuk tiga mahasiswa untuk presentasi tentang diagram alur yang sudah dibuat di dalam kuis kemarin. Ya, syukur-syukur yang unik yang belum ada begitu ya dalam sebuah sistem informasi manajemen yang sudah di-create oleh DJKN. Monggo 3 kesempatan saja. Dan ini saya kasih poin cukup besar ya teman-teman untuk yang presentasi. Nanti setelah itu silahkan nanti tanya jawab ya teman-teman dari teman-teman lainnya. Silahkan monggo. Silahkan. Halo. Silahkan. Monggo teman-teman kalau ada yang mau presentasi.
Ya ini wajib ya, 3 lah minimal. 3 aja, maksimal 3 ya. Silahkan. Tidak ada yang mau presentasi? Oke, sayang sekali ya teman-teman ya. Ini poinnya cukup besar. Kalau kelas yang lain kemarin langsung pada rebutan malahan ya. Tapi jangan disalahkan kalau nanti nilai activity-nya berkurang ya. Bukan berkurang sih, tidak maksimal. Karena saya akan agregatkan ya average-nya dengan kelas lain juga. Mungkin saya boleh mencoba, Pak. Oke, silahkan Terry. Baik, Pak, izin share screen. Monggo. Ya, silahkan. Monggo. Nanti yang lain siap-siap untuk menanggapi yang disampaikan oleh Terry ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk flowchart pengelolaan barang milik negara. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mengambil topik terkait dengan pinjam pakai barang milik negara dari pemerintah desa atau pemerintah daerah. Maksudnya dari pengguna barang atau pengelola barang kepada Pemdes atau Pemda. Nah, jadi teman-teman yang dimaksud dengan pinjam pakai ini sendiri adalah pemanfaatan BMN melalui penyerahan penggunaan BMN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau pemerintah desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu tersebut berakhir, diserahkan kembali kepada pengelola barang atau pengguna barang. Nah, jadi di sini ada beberapa pihak yang terkait di dalam pinjam pakai ini, diantaranya di sini tuh ada Pemdes atau Pemdanya itu sendiri, kemudian ada pengguna barang dan ada pengelola barang, kemudian juga ada aplikasi yaitu sistem informasi manajemen pinjam pakainya. Nah, jadi pertama-tama untuk flowchart ini diawali dari login akun sistem informasi dilakukan dari pihak pemerintah desa atau pemerintah daerah. Nah, dia itu melakukan login ke aplikasi tersebut dengan memasukkan username dan password yang telah dimiliki. Kemudian setelah dimasuki username dan passwordnya, dia akan diverifikasi oleh sistem informasi, dilihat apakah username dan passwordnya itu valid atau tidak, sesuai atau tidak. Kemudian apabila ternyata username dan passwordnya itu tidak valid, maka dia akan kembali ke laman login yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya dia sudah valid atau tepat, maka akan masuk ke laman home dari aplikasi tersebut. Kemudian dari pihak Pemdes atau Pemda sebagai peminjam pakai, maka bisa langsung memilih menu pinjam pakai yang ada di halaman tersebut, langsung muncul juga ditampilkan list atau daftar objek yang tersedia untuk dilakukan pinjam pakai. Nah, untuk list daftar objek yang tersedia ini, saya pikir mungkin bisa diintegrasikan dengan aplikasi yang sudah ada, yaitu SIMAN, Sistem Informasi Manajemen Aset, yang ada di pengguna barang maupun ada di pengelola barang. Kemudian dari pihak peminjam barang ini sendiri juga bisa langsung memilih objek apa yang ingin mereka lakukan pinjam pakai, bisa itu berupa tanah dan bangunan atau juga selain tanah dan bangunan, disesuaikan dengan kebutuhan dari mereka masing-masing. Kemudian setelah mereka memilih objek yang akan dijadikan objek pinjam pakai ini, maka akan langsung diarahkan untuk mengisi formulir pengajuan pinjam pakai, baik itu kepada pengelola barang maupun kepada pengguna barang. Yang mana di formulir ini nanti akan ada beberapa hal yang perlu dimasukkan, tentunya seperti objek daripada pinjam pakai tersebut, kemudian jangka waktunya itu maksimal 5 tahun, lalu tujuan dari penggunaan pinjam pakainya itu untuk digunakan sebagai apa. Kemudian setelah mengisi formulirnya, maka akan langsung diproses dari aplikasinya, dari sistem informasinya, yang kemudian dia akan diarahkan kepada entah itu pengelola barang ataupun pengguna barang, itu tergantung kepada letak daripada objeknya. Kalau misalnya objeknya itu ada di pengguna barang, maka notifikasinya dikirimkan kepada pengguna barang, dan apabila objeknya itu terletak di pengelola barang, dia akan dikirimkan notifikasinya ke pengelola barang. Nah, langsung untuk itu, maka dari sistem langsung dikirimkan notifikasi kepada
pihak-pihak tersebut langsung dari pengguna barang maupun pengelola barang mendapatkan notifikasi terkait dengan adanya pengajuan permintaan pinjam pakai ini. Nah, kemudian langsung setelah diterima sinyalnya, maka dari pihak pengguna barang maupun pengelola barang bisa melakukan review terhadap permohonan pinjam pakai tersebut, yang mana permohonan pinjam pakai ini harus mempertimbangkan antara lain mengoptimalkan barang milik negara yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengelola barang atau pengguna barang. Juga harus menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah atau pemerintah desa dan memberikan manfaat ekonomi dan atau sosial bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, atau masyarakat. Nah, kemudian setelah dilakukan review dari pengguna barang ini, apabila disetujui dari pihak pengguna barangnya, maka bisa langsung mengajukan permohonan penetapan ke pengelola barang yang dilakukan melalui aplikasi. Nah, kemudian dari aplikasi tersebut diproses permohonan penetapannya dan langsung dikirim ke pengelola barang. Nah, setelah pengelola barangnya menerima notifikasi tersebut, maka bisa melakukan review juga sama seperti yang sebelumnya, tapi ini tuh reviewnya itu terhadap permohonan penetapan dari pengguna barang. Kemudian setelah dilakukan review itu kan nanti pasti keluar nih ada persetujuan atau ditolak. Nah, kalau misalnya ditolak, nanti dari pihak pengelola barangnya ini akan mengeluarkan penetapan penolakan pinjam pakai yang kemudian di-upload ke sistem tersebut, yang kemudian sama sistemnya akan diproses dan juga dikirimkan ke peminjam pakainya tadi, baik itu Pemda ataupun Pemdes, yang kemudian dari Pemda dan Pemdesnya ini akan menerima keputusan penolakan pinjam pakai. Nah, kemudian apabila diterima, maka dari pengelola barang ini sendiri akan melakukan penetapan persetujuan pinjam pakai. Nah, yang kemudian diupload ke sistem juga, dan dari sistem akan diproses persetujuan tersebut dan dikirimkan ke pengguna barang. Nah, kemudian setelah itu pengguna barangnya akan menerima notifikasi, dan dari notifikasi tersebut pengguna barang ini bisa langsung membuat perjanjian pinjam pakai. Ketentuan untuk perjanjian pinjam pakainya itu seperti apa, dikirimkan juga ke aplikasi, diupload, kemudian langsung dari pihak pengguna barangnya ini bisa langsung melakukan serah terima objek pinjam pakai kepada peminjam pakai tadi. Maka setelah dilakukan serah terima ini, maka dari pihak peminjam pakainya juga bisa langsung menerima izin penggunaan objek pinjam pakai, dan juga dari pihak pengguna barang bisa langsung membuat berita acara serah terima. Nah, kemudian berita acara serah terima ini juga diupload juga sama ke sistem, dan dari sistem kemudian akan disampaikan kepada pengelola barang. Mungkin sekian dari saya, Pak. Baik, terima kasih Mas Ferry. Ya, monggo silakan, ada tanggapan nggak dari presentasi Mas Ferry ini? Izin menanggapi boleh, Pak? Ruby nomor berapa ya? 27. Izin bertanya, Terry. Untuk tadi yang bila barangnya ada di pengguna barang, tapi harus melalui persetujuan barang, apakah pengguna barang tapi harus melalui persetujuan pengelola barang, apakah itu bisa diverifikasi pada hari yang sama? Misalnya yang ingin menyewa ke pengguna barang, lalu langsung pengguna barang melakukan pengiriman ke pengelola barang, itu apakah bisa di hari yang sama atau harus menunggu dari pengelola barangnya dulu gitu ya? Oh ya, izin mencoba menanggapi. Jadi tadi pertanyaannya itu apakah permohonannya ini bisa di hari yang sama atau tidak gitu ya, dari pengguna barang ke pengelola barangnya. Jadi sebenarnya untuk sistem yang saya pikirkan, yang saya rancangnya, saya buat alurnya ini belum komplit gitu. Jadi masih kayak
basicnya, karena sebenarnya dari PMK 115 ini juga ada ketentuan tersendiri gitu, misalnya untuk pelaksanaan pinjam pakai yang dia ini tuh urgent gitu. Jadi emang ada ketentuannya. Jadi dia tanpa melakukan persetujuan terlebih dahulu ke pengelola barang itu bisa langsung dilakukan pinjam pakai kepada si peminjam pakainya ini sendiri. Cuman karena berhubung kemarin waktunya ini terbatas, jadi saya ini masih membuatnya itu masih yang ketentuan secara umumnya gitu. Jadi memang harus melalui pengelola barangnya terlebih dahulu. Kemudian untuk bisa langsung sehari atau enggaknya mungkin itu tergantung dari pihak pengelola barangnya, itu apakah mereka memberikan responnya itu cepat atau tidak. Mungkin kurang lebih begitu. Terima kasih, Terry. Ada juga Bibi. Punya Pupi dan Oke, silakan yang lain. 3 rekan yang menanggapi. Izin, Pak. Bima? Saya ingin bertanya, kalau misalnya untuk pembuatan BAST itu udah bisa otomatiskan ke aplikasi atau masih dibikin manual gitu ya baru disubmit? Oke, baik. Makasih Bima atas tanggapannya, pertanyaannya. Jadi kalau dari saya sendiri sebenarnya kemarin masih terpikirnya itu masih secara manual gitu, nanti pas udah secara manual dibuat itu baru diupload si scanannya itu ke aplikasi gitu. Tapi mungkin untuk kedepannya kalau memang diperlukan bisa kemudian dikembangkan lagi sistemnya, bisa juga langsung ada opsi untuk membuat BAST secara digital di aplikasinya gitu. Jadi nggak perlu membuat secara manual kemudian diupload ke sistemnya ini. Itu juga mungkin jadi masukan yang bagus dari Bima untuk idenya. Jadi mungkin nanti ke depannya kalau memang dirasa diperlukan bisa diterapkan juga. Ya, dan oke. Terus oke, satu lagi. Silakan. Oke, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada. Izin Pak, mungkin saya izin memberikan tanggapan ya Pak. Halo, apakah suara saya terdengar? Sudah. Ya, jadi mungkin sebagaimana yang disebutkan Terry tadi, di PMK 115 kan terkadang ada kondisi khusus yang menyebabkan alur-alur ini terpaksa dilewati Pak. Misalnya ada bencana dan seterusnya kan, misalnya pemerintah pusat meminjamkan gedungnya atau apa, itu kan bisa ya Terry ya. Itu mungkin di awal ada pemilihan kondisi-kondisi tertentu, misalnya Pemda X memiliki kondisi ini, meminjam dan seterusnya, ini mungkin bisa di-skip sampai langsung diterima usulannya. Mungkin nanti itu ada koordinasi dari pusat, terus dari pengelolaan BNPB itu untuk memverifikasi kejadian tersebut karena sangat mudah. Mungkin demikian Pak, dan dari terima kasih presentasinya. Terima kasih Ilham. Oke, mohon Terry tanggapannya. Oh iya, baik, terima kasih, idenya sangat bagus dari Ilham. Saya sebenarnya sebelumnya belum kepikiran gitu tentang hal tersebut, soalnya kemarin saya tuh masih fokus ke yang ketentuan secara umumnya dulu, soalnya waktunya mepet kemarin ngerjainnya, jadi saya buatnya seadanya dulu. Tapi idenya sangat bagus gitu, buat nanti ada opsi kondisi gitu ya, kondisinya disesuaikan, jadi nanti untuk alur ke bawahnya juga bisa mengikuti sesuai dengan kondisi dari peminjam pakai itu. Terima kasih Ilham. Oke. Baik, terima kasih Nun. Oke, satu ini ya, saya mau izin berikan tanggapan juga. Mas Terry, kalau misalkan pinjam pakai itu yang bisa dipinjam pakai PMN yang jenis apa ya Mas? Tanah dan bangunan gitu bisa nggak? Ya Pak, kalau dari ketentuan PMK 115 tahun 2020 ini disebutkan bahwa objek
pinjam pakai ini itu bisa berupa tanah dan bangunan atau juga untuk selain tanah dan atau bangunan. Oke, di situ ada opsinya nggak? Kalau ini tanah dan bangunan pinjam, nanti lamanya ada perbedaan nggak? Iya Pak, jadi kalau untuk di aplikasinya sendiri nanti saya berpikirnya itu tentunya ada pilihan objeknya sendiri. Jadi kayak misalnya ada dia itu mau pinjamnya itu objeknya berupa apa, entah itu tanah dan bangunan atau selain tanah dan bangunan. Kemudian untuk jangka waktunya juga tentu perlu dimasukkan sama si peminjam pakainya karena dari ketentuan PMK ini sendiri disebutkan bahwa maksimal itu peminjam pakai itu bisa meminjam pakainya ini selama 5 tahun gitu Pak. Tapi Ya, bisa betul. diperpanjang lagi untuk kedepannya. Oke, ya betul. Ya, jadi ini makanya penting ya. Jadi agar si peminjam ini juga tahu bahwa dia itu punya batas waktu dalam peminjaman gitu. Ya, karena saya pernah ngajar di mana tuh Pemda Surabaya, mereka batas waktunya aja nggak banyak yang belum tahu ya. Apalagi UP apa namanya? Kalau di sana itu apa? UPD apa? UPD ya, UPTD. PTD, Pak. Hah? PTD bukan, Pak. UPTD ya, yang di Puskesmas itu ya. Itu ternyata kemarin saya ngajar tentang BMN, kebetulan ngajar tentang itu ya, mana apa ya? Lupa saya. Pemanfaatan atau penilaian itu mereka SDM-nya itu pinter-pinter, Mas. Tapi pinternya di kedokteran, kayak dokter gitu ya. Nah, untuk ngurusi BMN kadang-kadang belum baca nih. Seperti saya juga update-update gitu kadang-kadang agak terlambat gitu ya. Nah, itu nanti barangkali diaplikasikan, dikasih tahu beberapa aturan-aturan yang masuk, misalkan seperti jenis BMN-nya, terus jangka waktunya gitu ya. Jadi harus ada opsinya gitu. Jadi dia tidak pinjam soal ini pinjam selamanya gitu, jangan ya. Nah, jadi ada opsinya dan mereka udah tahu di awal gitu. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Terry yang sudah mempresentasikan ya untuk kali pertama di kelas ini. Sip, thank you ya. Nah, selanjutnya saya kasih kesempatan 2 presenter lagi untuk mempresentasikan hasil dari diagram alir nih. Monggo silahkan. Izin saya boleh, Pak? Iya. Baik. Izin share screen, Pak. Silahkan. Mohon maaf, saya izin ke toilet dulu ya, teman-teman ya. Baik, Pak. Baik, Pak.
Monggo silakan teman-teman semuanya. Tadi siapa? Made ya? Izin, iya Pak. Maaf Pak, tadi laptopnya lag. Ini saya Oh join gitu. HP. Boleh silakan. Izin bantu share screen ya, Pak. Boleh silakan. Baik sekali teman. Silakan, monggo. Mekanisme baik. penjualan. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Bapak dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin mempresentasikan diagram Euler atau flowchart yang sudah saya kerjakan. Judulnya itu pemindahantanganan BMN dengan mekanisme penjualan. Nah, di sini itu ada dari pihak djkn.go.id atau websitenya, lalu ada tim internal, ada KPB atau kuasa pengguna barang, lalu ada PB atau pengguna barang, dan ada PBL. Nah, di sini dimulai dari kuasa pengguna barang, dia melakukan login dan enter username dan password, lalu diproses oleh web djkn.go.id, melakukan verifikasi username dan password. Apabila tidak valid, nanti akan kembali ke laman di KPB, akan melakukan login dan enter username dan password kembali. Lalu apabila sudah valid, dari KPB itu dia dapat mengajukan form permohonan penjualan BMN dengan mekanisme penjualan. Nah, setelah mengajukan form tersebut dari djkn.go.id, dia akan melakukan processing dan saving data dan mengirim notifikasi ke tim internal melalui email. Nah, di sini dari tim internal, dia akan menerima email dan melakukan login website, yaitu enter username dan password. Nah, selanjutnya dari djkn.go.id, dia akan memverifikasi username dan password, lalu mengirim kode unlock menu ke tim internal. Lalu dari tim internal, setelah mendapatkan kode unlock dari djkn.go.id tersebut, lalu dari tim internal dia akan melakukan unlocking menu penelitian dan penilaian. Nah, di sini selanjutnya dari tim internal dia akan melakukan penelitian dan penilaian dari KPB, dari dokumen KBP tersebut. Nah, setelah melakukan penelitian dan penilaian, lalu di sini dari tim internal dia akan membuat berita acara hasil penelitian dan menyusun laporan serta membantu proses penjualan. Nah, di situ dari website dia akan memproses data dan mengirim notifikasi ke email pihak KPB. Nah, jadi dari sini tugas dari tim internal itu sudah selesai. Lalu dari tim internal dia bisa melakukan close web atau meninggalkan web tanpa enter username dan password. Selanjutnya dari KPB dia akan menerima notifikasi kembali dan mengkaji usulan dari tim internal. Lalu membuat dan mengirim dokumen pemindahantanganan penjualan secara berjenjang. Nah, selanjutnya dari djkn.go.id dia akan melakukan processing dan backup data. Nah, apakah dari KPB semua dokumennya itu sudah lengkap? Apabila sudah lengkap, dia akan mengirim notifikasi dan kode unlock menu persetujuan. Lalu dari PB dia akan menerima notifikasi dan membuat serta mengajukan dokumen permohonan penjualan. Nah, dari web dia akan memproses apakah sudah lengkap. Apabila iya sudah lengkap, itu dari PB itu langsung otomatisasi unlock menu persetujuan dan penjualan. Lalu membuat BAST risalah lelang. Nah, apabila tidak lengkap, itu dia akan mengirim notifikasi ke PBL untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan. Nah, setelah itu dari membuat BAST risalah lelang, dari PB sudah selesai dan dapat melakukan logout atau close web. Nah, di sini dari alur yang saya buat,
itu hanya sampai dari ke membuat BAST risalah lelang. Nah, mungkin dari alur ini masih sangat dangkal ya teman-teman, jadi pendapat dan saran teman-teman sangat diperbolehkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Halo, sorry, mute ya. Digeser ke atas, Mbak. Coba, Mbak. PBL itu berarti apa? Pengguna barang lain, Pak. Jadi di sini dia coba ke bawah lagi dong, Maudi. Nah, jadi di sini dari PBL dia akan melakukan peninjauan dan pemeriksaan apabila dari PB telah menerima notifikasi dan membuat dokumen permohonan penjualan apabila dari webnya itu masih belum lengkap dan perlu ditinjau kembali. Jadi di sini PBL dia melakukan peninjauan dan pemeriksaan kembali, Pak. Ada yang mau menyampaikan? Silahkan teman-teman. Halo Pak, izin. Menanggapi, Dito, silahkan Dito. Tolong ngatasin dikit dong. Ini aja. Untuk melakukan penelitian ini, apakah ada kriteria yang harus disesuaikan atau cuma dilihat dari kelengkapan berkasnya aja? Oke, terima kasih izin menanggapi. Nah, dari penelitian ini kan dilakukan oleh tim internal, di mana tim internal ini merupakan yang dibentuk dari KPB itu sendiri. Nah, untuk penelitian itu nanti dari tim internal dia akan melakukan penelitian dari segi administrasi, terus untuk penelitian di sini juga dia dari tim internal ini dia juga meneliti kondisi fisik mungkin untuk dari awal untuk melakukan untuk bisa ke proses selanjutnya dia bisa meneliti dari dokumen yang sudah ada, mungkin dari gambarnya dulu sebelum terjun ke lapangan. Nah, habis itu setelah diteliti oleh tim internal itu baru nanti bisa lanjut ke web djkn.go.id. Terima kasih Pak, sudah jelas. Terima kasih. Halo? Iya. Oke, yang lainnya? Izin bertanya, Pak, sama Indah. Silakan Diva. Iya, Indah. Iya, Pak, Diva. Ini ingin bertanya ya, Indah. Ini maksudnya Indah ingin membuat terobosan terbaru dari djkn.go.id untuk penjualan gitu. Kan kita udah ada lelang.go.id gitu. Atau gimana nih? Oke, terima kasih Diva. Jadi mungkin aku cerita dulu kenapa aku buat ini. Jadi kemarin itu dari proses pemindah tanganan BMN dengan mekanisme penjualan ini, itu tuh aku lihat dari materi BMN sebelumnya, dan namun belum ada dari website atau unsur teknologinya di sana. Jadi kenapa aku menambahkan djkn.go.id. Jadi kalau boleh aku bilang ini sedikit terobosan dari aku aja sih untuk menambahkan dari webnya ini dari djkn.go.id. Kalau dari mungkin dari Diva mungkin bisa sama dengan lelang.go.id ya. Mungkin hampir sama Diva. Iya, cuman beda sih sebenarnya karena kenapa di KPB gitu, karena kalau saya sendiri kan dikumpulin ke KPKNL gitu loh, jadi dari situ jadi ada admin tersendiri untuk
si djkn.go.id gitu. Oke, makasih Indah. Makasih Diva. Oke, makasih. Makasih Diva. Wah, ini sangat fundamental ya yang Diva sampaikan ya, teman-teman ya. Oke, barangkali ada yang mau nanggapi nih alurnya nih, gimana nih? Dari KPB. Saya Pak, mungkin Pak. Silakan Andro. Untuk yang punya siapa tadi? 2 orang tadi yang udah presentasi lah Pak. Mungkin ada yang masukan yang bisa saya kasih tuh yang kayak untuk menambahkan apa yang Bapak bilang untuk jenis-jenisnya tadi ya Pak. Jadi perlu ada suatu bagian filter kayak di lelang GoID itu untuk mempermudah kita mencari barang tertentu yang mungkin lebih spesifik lah untuk yang dipinjam pakai atau yang mau dibeli dari penjualan itu. Mungkin begitu Pak masukan dari saya. Baik. Jadi lebih detail gitu ya maksudnya ya? Iya Pak, spesifik barang yang dituju gitu loh Pak. Siap. Oke. Gimana Mbak Ina? Kalau mau lebih spesifik gimana taruhnya? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Andro atas masukannya. Jadi benar juga yang dikatakan Andro, mungkin karena ini tuh BMN-nya bisa berupa tanah dan atau bangunan atau selain tanah dan atau bangunan, mungkin nanti akan aku tambahkan di KPB di bagian setelah dia mengajukan login, enter dan username dan password, yaitu di bagian mengajukan form permohonan penjualan BMN dengan mekanisme penjualan. Jadi di form itu nanti dari KPB dia langsung memfilter di sana apakah dia mau mengajukan form untuk BMN yang berupa tanah dan atau bangunan atau selain tanah dan atau bangunan. Gitu. Terima kasih Andra, Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Satu lagi ya dari saya ya. Mohon turun ke bawah coba. Nah, sorry. Yang tadi kan ada 2 opsi, melakukan penelitian dan penilaian, membuat berita acara. Nah, ini dilakukan baik dengan sistem atau masuk dalam sistem DJKN itu tadi atau sendiri nih? Saya posisinya di sini nih. Baik. Atau yang sama yang di bawahnya juga demikian, yang di bawah, salah lelang gitu. Baik, izin menanggapi Pak. Untuk sejauh ini itu kan dari penelitian dan penilaian itu kan dilakukan oleh tim internal itu mungkin secara offline ya Pak. Mungkin nanti dari tim internal dia perlu melakukan atau mengupload beberapa dokumen di sana lalu agar bisa diproses kembali oleh sistem gitu Pak. Jadi di sini cuma menambah unsur teknologinya aja Pak. Unsur teknologi ditambahin di mana? Gimana Pak? Ujinya ditambahin di mana? Nggak yang melakukan penelitian sama penelitian dan penilaian. Penilaian kan itu salah typo ya ini. Iya Pak, salah ketik. Oke. Membuat BA, berita acara kayak gitu masih gimana? Di DJKN atau bagaimana itu? Oke, baik Pak. Di sini kan dari tim internal dia melakukan penelitian dan penilaian. Nah, mungkin untuk saat ini dari tim internal dia baru melakukan penelitian itu kan langsung ke lapangan gitu. Nah, lalu langsung dicatat. Mungkin tidak ada pencatatan secara untuk online-nya gitu Pak. Jadi di sini untuk mungkin proses penilaian dan penelitiannya itu membantu dari penelitian dan penilaian yang dilakukan secara offline atau langsung gitu Pak. Lalu untuk membuat berita acara hasil BAST-nya mungkin masih dilakukan manual dulu, lalu nanti untuk proses upload-nya baru dilakukan di DJKN gitu Pak. Oke. Itu masih manual terpisah berarti ya, Mbak ya? Ya Pak.
Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih Indah ya, panggilannya Indah ya. Terima kasih Indah sudah presentasi yang luar biasa konsepnya. Semoga sih kalau misalkan ini harusnya bisa diintegrasikan ya, seperti yang disampaikan sama Diva tadi, untuk lelang nanti integrasikan sama sistemnya lelang gitu ya. Terus untuk bikin BA ini ya kalau bisa udah nggak usah manual lah ya, terus masuk dalam sistem ya. Nah, itu nanti mungkin bisa masuk lagi sistem ya, penelitian dan penilaian. Oh, ada lagi. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Mbak Indah ya. Satu lagi. Nah, satu lagi. Silahkan. Izin mencoba ya, Pak. Silahkan, Isan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, teman-teman semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang flowchart rekonsiliasi e-rekon barang milik negara pada satuan kerja. Jadi sebelumnya mungkin saya minta maaf terlebih dahulu, mungkin terdapat beberapa kesalahan dalam pengerjaan flowchart-nya karena keterbatasan waktu pada pengerjaan kemarin sehingga kurang maksimal. Jadi di sini saya membagi menjadi 3, ada satuan kerja, ada website cyber, dan ada KPA atau KPPN. Untuk yang pertama, pada satuan kerja, login menggunakan akun yang sudah ditentukan. Lalu untuk KPA juga melakukan login akun yang disediakan oleh KPPN. Terus ini mungkin salah ini garisnya gitu. Lanjut, memasukkan username dan password pada satuan kerja dan KPA dan KPPN. Lalu pada website cyber, memverifikasi username dan password. Apabila passwordnya salah atau username salah gitu, kembali ke tahap yang pertama. Dan apabila sudah benar, pada satuan kerja memilih menu upload SDK. Lalu satuan kerja melakukan upload ADK. ADK itu arsip data komputer dari aplikasi Cyber pada menu upload ADK. Selanjutnya pada website Cyber ini memproses arsip datanya. Lalu setelah diproses, apabila warna hijau, statusnya itu semua sama. Apabila warna merah, status tidak semua sama dengan catatan. Mungkin lalu apabila warnanya merah, Satker meneliti kembali hasil rekonsiliasinya. Lalu Satker memperbaiki kesalahannya, lalu mengupload ulang ADK-nya. Setelah warna hijau statusnya semua sama, Satker dapat mencetak hasil rekonsiliasi sesuai periode pengiriman ADK Saiba. Lalu ke KPA KPPN mengesahkan BAR. BAR itu berita acara rekonsiliasi yang telah diupload oleh satuan kerja. Setelah sudah disahkan oleh KPPN ngupload kembali ke website Saiba-nya, lalu diproses di website Saiba. Selanjutnya, Satker dapat mencetak BAR setelah mendapat persetujuan dari KPPN dan mendapat pengesahan dari KPPN. Selanjutnya, berita acara rekonsiliasi ini siap di-download. Lalu, proses terakhir yaitu logout. Sebentar. Nah, mungkin ini untuk status-status apanya itu, status tambahannya apabila ADK tidak standar yang tadi itu, ADK yang diupload salah penyebabnya. ADK yang diupload bukan ADK kumulatif dan tidak berformat zip. Yang kedua, periode ADK tidak sama dengan periode pilihan saat upload. Yang ketiga, kode Satker pada ADK tidak sama dengan kode Satker user pada saat login web eRecon LK. Lalu dengan adanya eRecon LK ini diharapkan proses rekonsiliasi menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan oleh Satker secara mandiri dari lokasi mana saja. Jadi tidak perlu ke KPPN gitu. Mungkin sekian dari saya gitu, Pak.
Oh, sorry. Masih mute ya? Oke, silahkan berikan tanggapan, teman-teman. Oh, pantesan tadi nggak ada yang menanggapi ya. Silahkan. Izin, Pak. Oke, Izin silahkan. menanggapi. Saya izin bertanya, San. Yang di bagian BAR ini. Untuk BAR ini tuh siapa yang membuat ya? Apakah dari sistemnya jika sudah melakukan upload ADK dari aplikasi SIBA ini pada menu upload ADK itu otomatis langsung ada itu ADK BAR-nya. Terus kan langsung disahkan sama KPPN-nya itu. Terima kasih. Gimana Bintang? Boleh diulang lagi gitu? Oke, aku izin tanya yang bagian itu BAR. Jadi BAR ini itu sebenarnya siapa yang buat? Kalau saya lihat ya di flowchart ini tuh saya nangkepnya itu sistem yang buat ya. Jadi setelah satuan kerja ini upload ADK dari aplikasi SIBA itu, tiba-tiba kan muncul BAR itu ya. Nah, BAR itu munculnya dari mana? Apakah habis upload ADK ini langsung muncul BAR atau bagaimana? Gitu. Terima kasih. Oh, gini. Jadi yang ngebuat BAR itu satkernya gitu. Baru setelah apa namanya BAR itu diapain, di-upload di website SIBA ini harus disahkan dulu sama KPPN-nya gitu. Nah, aku kira soalnya ini, aku kira setelah upload ADK itu langsung dari sistemnya itu ngasih form BAR gitu diterusin ke KPPN-nya gitu. Oke, makasih San. Oke. Oke, silahkan. Jadi BAR-nya yang membuat satuan kerja, Pak. Jadi tidak masuk dalam sistem ini, Mas. Dari KPA. Dari mana nih? Halo, Mas. Iya, Pak. Ini bisa diulangi tadi BAR-nya yang buat adalah? BAR-nya yang buat tuh satuan kerja gitu, Pak. Satuan kerja. Oh, iya, Jadi udah masuk dalam sistem atau bagaimana? Satuan kerja ngupload dulu, Pak, ke sistemnya gitu. Enggak, ini kan tahu-tahu mengesahkan BAR ya? Oh, iya, bentar, Pak. Saya cek dulu. Izin Pak, jadi BAR-nya itu Pak, kayaknya dari sistemnya langsung gitu Pak, dari yang saya baca di KPPN Metro ini Pak. KPPN Metro. Oke, siap. Berarti ini tapi untuk datanya pakai data yang sudah diinput di awal ya? Iya Pak, yang diinput oleh satuan kerja. Oke, baik, terima kasih. Ya, penanggap kedua memberikan tanggapan, silakan. Monggo, silakan. Teman-teman. Halo. Tidak ada? Tidak ada? Nih, kalau tidak ada saya nanya ya. Mas Ihsan, mohon maaf ini. Kalau yang ini sebenarnya sudah ada atau belum ya, Mas? Di di djkn.co.id sudah ada? Sudah ada Pak. Sudah ada. Tidak ada unsur keterbaruannya? Unsur terbaruannya belum ada, saya tambahin Pak. Oke, jadi kalau begini Mas, sebenarnya sistem informasi ini kan mengurangi kendala ya teman-teman. Nah, saya nggak tahu apakah di dalam udah jalan kan sistem ini kan? Udah Pak. Oke, ada kendala lagi nggak?
Halo, apakah ada kendala lagi? Kan ini sebenarnya sudah memudahkan ya proses bisnis ya. Mungkin kendalanya di ini Pak, yang ADK yang tidak standar gitu Pak. Yang mana? Jadi misalnya ADK yang diupload itu formatnya harus zip gitu Pak. Seharusnya bisa Oh, RAR atau yang lain gitu Pak. Jadi yang diupload itu harus zip gitu Pak. gitu maksudnya. Jadi hanya satu opsi saja. Iya, halo. Hanya satu opsi format saja. Eh, Gimana? Iya Pak. Oke, selain itu nggak ada yang kurang lagi. Sudah bagus banget ini. Sudah bagus, tidak ada kekurangannya. Mungkin ini sih Pak, dari website Saibanya ini nggak ada notifikasi gitu Pak ke KPA, KPPN itu Pak. Jadi harus ngecek secara mandiri gitu. Oh gitu. Oke. Ya baik. Oke, baik teman-teman. Jadi terima kasih Mas Ihsan sudah dijelaskan tentang ini tadi ya, apa namanya, BAR ya, sistem informasi BAR, rekonsiliasi ya. Nah, oke. I-Rekon, ya rekonsiliasi. Jadi nanti munculnya ada rekonsiliasi dari BMN ini. Oke teman-teman, ini nice ya, bagus ya. Nah ini untuk menggambarkan ini, kamu belajar dari mana? Observasinya dari mana? Menggambarkan maksudnya Pak? Ini menggambarkan flowchart atau diagram alirannya loh. Dapat informasinya dari mana? Dari website KPPN Metro itu Pak. Jadi saya Oke. ngambil dari prosedurnya gitu. Oke, dari SOP prosedur itu seperti ini ya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan untuk Ihsan. Oh, luar biasa Ihsan ya. Sip. Terima kasih Ihsan dan teman-teman semuanya sudah memberikan tanggapan. Nah, Mas Mbak sekalian, saya rasa dengan berakhirnya apa namanya presentasi dari Ihsan tadi, maka saya kira cukup sekian saja ya pertemuan kita pada siang hari ini ya teman-teman. Oke, nanti monggo silahkan Anda bisa pergunakan waktu ya untuk kegiatan yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Ya, mohon maaf jika banyak kekurangan.